perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan inspirasi tema atau judul skripsi dari Google Scholar. Itu banyak sekali ya. Saya share screen ya. Kemarin kan ada banyak macam-macamnya ya, jenis-jenis judul ya. Bisnis Quran, dalam Quran. Nah, ini ada banyak judul-judul nih ya. Rekonstruksi etika bisnis, perspektif Al-Quran. Oke lah, kita ambil ini sebagai contoh ya. Rekonstruksi etika bisnis, kita modifikasi ya, kita modifikasi seumpama bisnis ini kan tadi kemarin sudah saya jelaskan, ini cakupannya lebih luas daripada sekedar kita cari yang di bawah payung bisnis itu apa. Katakanlah di situ ada istilah hutang piutang. Nah itu, hutang piutang. Rekonstruksi kita ganti ya, kata etika bisnis berubah, kita ubah menjadi etika hutang piutang dalam Al-Quran ya. Rekonstruksi etika hutang piutang, (2) perspektif Quran. Maka isinya nanti otomatis berubah semua ya. Kenapa harus berubah? Ya karena dalam hutang piutang itu kata kuncinya sudah sangat spesifik ya. Meminjami wa may yuqridillahu qardon hasanah, itu qard, itu istilah dalam bahasa Al-Qur'annya itu ya kan. Maka setelah kita dapat tema ini ya, rekonstruksi etika bisnis, kita rubah menjadi kira-kira seperti ini ya. Maka kita tulis judulnya menjadi seperti ini ya. Rekonstruksi etika hutang piutang dalam Al-Quran. Nah, kita tulis etika hutang piutang dalam Al-Quran. Nah, terus setelah dapat judul seperti ini, terus kita mau ngapain? Ya, setelah dapat judul atau tema skripsi, selanjutnya ngapain? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat grand design atau garis besar urut-urutan sebuah proposal skripsi itu bagaimana. Ya, urut-urutan proposal skripsi kira-kira seperti ini formatnya. Ya, dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, terus kemudian metode penelitian, baru kemudian sistematika pembahasan. Nah, tapi dalam penulisannya itu tidak mesti harus urut dari atas ini terus kemudian ini, dari ini terus kemudian bawahnya. Enggak tentu seperti itu. Ya, enggak harus seperti itu. Kenapa? Ya karena ini kan produk jadinya. Produk jadinya nanti kira-kira seperti ini urutannya. Tetapi ketika Anda membangun menulisnya itu bisa jadi ya melompat dulu. Ya misalkan ini, etika ini misalkan latar belakangnya ini dianuin dulu. Ya, dikosongin dulu. Ya. Bagi saya yang paling penting ya itu bukan latar belakangnya dulu, tetapi yang paling penting itu nanti adalah setelah judul ya, latar belakangnya dikasih tanda merah ini aja dulu, nanti diisi ketika sudah belakangan. Ya. Yang paling penting itu adalah merumuskan masalah. Ya. Merumuskan masalah penelitian. Nah, ini yang penting. Kenapa? Ya karena tujuan penelitian itu kan untuk mencari jawaban rumusan masalah. Sementara ya, rumusan masalah itu harus koheren atau sejalan dengan judulnya. Ya, enggak boleh ya dikasih rumusan masalah yang melenceng dari judul.
Nah, kalau seumpama judulnya adalah etika hutang piutang dalam Al-Qur'an, maka kira-kira rumusan masalahnya seperti ini, ya. Ayat apa saja dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hutang piutang dan bagaimana penafsiran para ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Nah, ini rumusan masalah, ya. Jadi hutang piutang dalam Al-Qur'an, otomatis dalam Al-Qur'an Anda harus mencari ayat-ayat yang kaitannya dengan hutang dulu. Ayat-ayatnya apa? Itu harus dikumpulin, dideteksi. Ya, dikumpulin. Nah, terus kemudian dicek penafsiran para ahli itu seperti apa. Ya, para ahli tafsir tentunya. Nah, terus kemudian yang rumusan masalah kedua, jika seluruh ayat-ayat tentang hutang piutang itu dikumpulkan dan dipahami secara komprehensif, ya, bagaimanakah pandangan dunia atau worldview Al-Qur'an tentang hutang piutang? Nah, ini. Ya. Jadi yang di sini baru hutang piutang secara global yang ditanyain. Nah, yang di sini yang kedua sudah masuk ke etika hutang piutang. Ini jadi gambarnya ini ya, ini global, nanti makin lama nanti makin menyempit pembahasannya. Nah, terus yang ketiga, ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang, apakah worldview Al-Qur'an tersebut relevan? Nah, ini opsional, bisa dikontekstualisasikan, bisa tidak. Itu ya. Jadi ini bagi saya ini jauh lebih penting untuk mensinkronkan antara rumusan masalah dengan judul. Ya. Kenapa kok enggak latar belakang dulu, Pak? Nah, biasanya orang itu kalau sudah ke latar belakang duluan, itu nanti belandang kemana-mana. Ya, fokusnya menjadi malah pecah. Ya. Muter-muter enggak karu-karuan. Ya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Ya, jadi karena dia baru nulis latar belakang, apa-apa yang ada di pikirannya dicurahkan ke latar belakang semua. Nah, yang seperti itu nanti malah ada dua kemungkinan, bisa jadi latar belakangnya memang benar-benar bisa finish, jadi bisa jadi dia kepuntel di latar belakang, kepuntel artinya tersesat, bingung sendiri gitu loh. Maka yang paling penting maka dicocokkan dengan segera dirumuskan rumusan masalahnya. Ini yang sangat lebih urgent gitu. Ya, meskipun Anda nanti kalau mengecek skripsi yang sudah jadi, urut-urutannya itu seperti ini, ya, tetapi tidak harus cara menulisnya itu adalah urut persis seperti ini, itu enggak. Gitu. Ya, mirip Anda ketika melihat sebuah rumah, ya, itu kan yang dilihat pasti di bagian depan dulu, terus kemudian masuk ke pintu depan, terus kemudian ke ruang tamu dan lain sebagainya. Tetapi ketika membangun rumah kan tidak harus. Ya, yang dibangun itu bagian depan dulu, terus kemudian nanti masuk ke ruang tamunya dulu, terus kemudian nanti ruang tengah, ya, ruang keluarga, terus nanti yang paling belakang itu halaman belakang. Belum tentu. Ketika membangun rumahnya bisa jadi yang dikerjain itu justru adalah kamar mandi dulu atau WC dulu. Ya, kenapa? Ya karena tukang-tukangnya itu, ya, orang yang kerja tukang di situ kalau nggak disediain WC, kencingnya sembarangan itu. Tukang-tukang bangunan itu ketika membangun rumah yang terakhir kali seumpama yang dibikin itu adalah kamar mandi, ya selama ini kalau dia butuh ke belakang terus numpang kemana? Iya kan? Nah, itu ya. Zaman saya dulu ketika membangun rumah itu bukan pertama kali yang dibangun itu terus kemudian teras paling depan. Enggak, teras paling depan justru malah paling belakangan. Padahal kalau dilihat orang ya dari depan ketika bertamu itu yang paling keduluan dilihat itu adalah teras depan. Tetapi ketika membangun itu yang paling dibangun lebih dulu itu justru malah itu bagian masalah air, ya, yang terkait dengan sumur. Kenapa? Ya karena ketika membangun rumah butuh air untuk mengaduk semen, ya, untuk mengaduk semen. Maka yang pertama kali digali, dibikin itu justru bukan teras yang depan. Yang pertama kali disiapkan justru sumurnya, supaya ketika membangun rumah ngaduk semen itu
Ya, sudah punya sumur sendiri. Setelah sumur apa? Jadi sumurnya oke, clear, ada airnya keluar. Maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan supaya airnya bisa diambil, ya bisa jadi kerekan. Itu kalau mau manual, kalau mau agak cepat ya nyambung listrik, ya. Jadi belum ada bangunannya zaman saya dulu itu malah sudah bikin nyalur listrik PLN ya dengan format masih gubuk sederhana gitu disambungin listrik PLN. Kenapa ya? Karena butuh listriknya untuk masang pompa air, untuk dipakai nyedot air, mengaduk semen, pasir itu. Itu belum ada terasnya, belum ada rumahnya, masih sederhana sekali. Kenapa? Ya karena itu. Ya kalau yang pertama kali dibikin itu justru teras depan, ya tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling urgennya gitu. Ya sama, Anda bikin proposal skripsi, ya itu ya judul memang dipakai paling depan, tapi belum tentu ketika menulis itu nyamannya lebih duluan apa. Itu rasionalisasinya tergantung masing-masing gitu ya. Nah, tapi pengalaman saya banyak yang dari awal itu sudah terjebak ke latar belakang karena muter-muter. Maka yang paling sederhana setelah judul maka rumuskanlah rumusan masalahnya. Nah, latar belakang itu nanti bisa dicari ya. Ya nanti ya tetap dilengkapi, tetapi tidak sebagai prioritas yang lebih duluan dia. Nah, begitu. Nah, terus kemudian setelah rumusan masalah jadi, maka rumusan yang selanjutnya, rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan penelitian. Ya, kenapa ya? Karena menjawab rumusan masalah itu adalah tujuan dilakukannya sebuah penelitian. Nah, kalau rumusan masalahnya ayat apa saja dalam Al-Quran yang membahas tentang hutang piutang dan bagaimana penafsiran para ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut, maka tujuan penelitiannya itu harus dideklarasikan untuk menjelaskan ayat apa saja dalam Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran gitu ya. Ayat apa saja ini sama, cuman ini apa ini berfungsi sebagai bukan kata tanya lagi ya, tapi ayat-ayat apa ya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang hutang piutang dan bagaimana para penafsiran para ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Ini harus sinkron antara ini ya dan ini. Ya, tidak boleh yang ditanyakan ini adalah tentang hutang piutang, tiba-tiba di sini berubah menjadi tentang pinjam meminjam. Ya. Ya, itu agak mirip, tetapi nanti Anda akan mengalami kebingungan. Kalau hutang itu kan sesuatu yang titik tekannya kepada nilai. Ya. Hutang itu hutang kayak uang 5.000 ya nyaurnya 5.000. Ya, itu enggak harus yang dikasih itu duit yang sama. Tetapi kalau pinjam meminjam, sampean minjem mobil, ya sama-sama mobil minjam motor Beat gitu ya ke teman. Yang dikembalikan itu motor Beat yang bukan punyanya sampean, sampean mau enggak? Enggak kan? Kenapa? Itu padahal nilainya sama. Sebuah motor Beat tahunnya sama misalkan. Nah, itu bedanya antara hutang piutang dan pinjam meminjam. Nah, konsep itu semakin ke sini, semakin modern, semakin rancu ya, karena transaksi manusia itu hutang di bank itu pun dianggap sebagai pinjaman, bukan hutangan. Padahal dalam bahasa asalnya itu konsepnya jelas beda. Itu. Nah, apalagi seumpama ini berubah menjadi sesuatu yang lebih luas. Yang ditanyakan ini nomor satu adalah tentang hutang piutang, tapi tujuannya ingin membahas ayat-ayat tentang bisnis misalkan, atau ayat-ayat tentang muamalah. Hutang piutang kan termasuk muamalah, Pak. Jadi yang ini saya menjelaskan tentang ayat-ayat muamalah. Oh, itu enggak boleh. Kenapa? Ya karena enggak sinkron. Itu. Anda nanti akan kejebak. Ya, kejebak kepada luasnya area yang harus dijelaskan. Ya, ibaratnya sampean bertanya tentang rumahnya Pak Profesor Abdul Mustaqim, yang ingin sampean jelaskan, ya, sampean bertanya tentang rumahnya Pak Abdul Mustaqim, yang ingin sampean jelaskan itu adalah seprovinsi Jogja. Ya mana mungkin, ya, yang ditanya aja itu cuman rumahnya Pak Mustaqim, kok tiba-tiba
yang mau dijelaskan itu seprovinsi Jogja. Nah, itu tidak sinkron yang seperti itu. Nah, itu kadang terjadi di kalangan mahasiswa itu. Ya, karena tidak sadar bahwa antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus sinkron. Terus kemudian rumusan masalah kedua, ya ini yang satu tadi sudah kita bahas. Jika seluruh ayat-ayat tentang hutang piutang itu dikumpulkan dan dipahami secara komprehensif, bagaimanakah pandangan dunia atau worldview Al-Quran tentang hutang piutang? Maka kalau seperti ini rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya harus ya ini untuk menjelaskan pandangan dunia Al-Quran tentang etika hutang piutang. Ya, bisa ditambahi misalkan secara komprehensif misalkan. Nah, ini bisa. Ya enggak harus di copy paste ya, enggak harus. Tetapi yang jelas spiritnya harus sama gitu ya. Pesan utamanya harus sama. Rumusan masalah ketiga, ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang, apakah worldview Al-Quran tentang hutang piutang tersebut relevan? Nah, ini berarti sudah membumikan Al-Quran. Kalau yang tadi, ini kan masih konsep das solen ya. Das solen itu apa yang tertera, menjelaskan tentang apa yang tertera di kitab suci. Nah ini realitas yang di lapangan. Ini yang menghubungkan antara realitas teks yang ada di kitab suci dengan realitas praktek yang ada di masyarakat. Itu. Ya. Tujuannya kalau rumusan masalahnya seperti ini, maka tujuan penelitiannya harus dideklarasikan seperti ini kira-kira. Ya, tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevan tidaknya worldview Al-Quran tentang etika, nah ini kurang ini, tentang etika hutang piutang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi antara rumusan masalah setelah judul, ya maka yang paling menurut saya, ya pengalaman saya, yang paling penting untuk dirumuskan itu adalah rumusan masalah dan kemudian tujuan penelitian. Kalau dari latar belakangnya dikasih poin-poin pun bisa Pak, ya bisa saja. Ya, misalkan kemarin ada yang ngasih. Kalau saya itu ya Pak, saya bikin poin-poin dalam dulu, dalam apa latar belakang. Ya boleh saja seperti itu. Tetapi ingat, beberapa kasus dan sering terjadi itu adalah mahasiswa bingung atau mencurahkan banyak hal di latar belakang karena merasa gimana ya, baru masuk itu terus kemudian dijejali dengan berbagai macam hal gitu loh latar belakang itu. Sehingga nanti malah tidak nyambung ya antara rumusan masalahnya dengan judulnya. Ya, karena terpancing oleh alur pikirannya yang ingin mencurahkan gagasan-gagasan yang terlintas itu di latar belakang semua. Nah, yang seperti itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi yang penting setelah Anda punya judul, maka coba digerayangi. Digerayangi itu apa ya? Dijajaki dulu. Ya, rumusan masalahnya kira-kira apa? Ya, rumusan masalahnya kira-kira apa? Nah, di sini baru kemudian setelah selesai nanti ditambahi ya, di bagian mana latar belakang. Misalkan Anda berangkat bahwa satu ya Al-Quran ini sangat normatif, ini nggak harus seperti ini seharusnya ya. Al-Quran mempengaruhi semua tindakan umat Islam ya, Islam termasuk dalam hal hutang piutang. Nah, ini misalkan ya, atau memberikan misalkan ya, memberikan tuntunan hidup. Nah, ini nanti sampean bisa
Ini kan dikasih footnote, misalkan surat Al-Baqarah itu hudal lil muttaqin, misalkan kayak gitu ya, termasuk dalam hal hutang piutang. Terus kemudian fakta kedua apa ya, fakta kedua, masyarakat Indonesia pada dalam prakteknya sering mengalami persoalan pelik dalam hal hutang piutang. Misalkan ini contohnya ya. Contohnya banyak kasus terjadi di mana pihak yang berhutang ya tidak lancar memenuhi kewajibannya. Bahkan ketika ditagih menjadi galak, ya kan? Di pihak yang lain juga terjadi, di mana pihak yang menghutangi menjadi agresif dan mengintimidasi pihak yang berhutang. Misalnya perampasan debt collector ya, teror dari pinjaman online dan lain sebagainya. Itu kan. Terus nanti dikasih keterangan apalah gitu ya. Melihat fenomena di atas, misalkan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sih sebenarnya petunjuk Al-Quran dalam masalah hutang piutang ini. Dari situ terus kemudian dimunculkan, berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini hendak merumuskan beberapa pertanyaan pokok, misalkan kayak gini gitu ya. Jadi ini dimulainya itu justru bukan dari setelah judul terus latar belakang ya, tetapi dari judul terus rumusan masalah, baru nanti koneksinya dimunculkan, hubungannya dimunculkan, kira-kira begitu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Saya, Pak. Ya. Untuk rumusan masalah ini itu minimal atau maksimalnya berapa gitu, Pak? Rata-rata 2 udah cukup. Ya, enggak perlu banyak-banyak. Ya, rumusan masalah itu 2 aja udah cukup. Semakin banyak Anda merumuskan sebuah masalah, maka semakin banyak tugas yang harus Anda lakukan. Apa itu? Tugasnya adalah menemukan jawaban atas rumusan masalah itu tadi. Ya kan? Tujuan dilakukannya penelitian itu kan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan.
Kalau pertanyaannya Anda itu banyak, maka otomatis tugas Anda juga makin banyak. Ya kan? Logikanya begitu. Ya, Pak. Ya, kalau satu ya kurang, dua itu sudah cukup. Tesis, disertasi dua aja cukup, apalagi cuman skripsi. Ya, kalau pakai model penelitian di ilmu-ilmu umum itu kadang malah cuman satu. Ya, itu namanya hipotesis, untuk menguji hipotesis ini benar apa enggak gitu. Misalkan ada fenomena bahwa setiap tanaman, ya ada tanaman kelapa dikasih urea daunnya jadi hijau. Terus ada tanaman jagung dikasih urea daunnya jadi hijau. Terus nanti ada tanaman padi dikasih urea daunnya jadi hijau. Terus kemudian muncul hipotesa kalau dikasih kalau ada tanaman pohon kurma dikasih urea, nanti kira-kira ya seperti pohon-pohon yang lain itu jadi hijau. Kira-kira benar enggak? Nah, itu namanya hipotesa. Ya, untuk menguji hipotesa, benarkah urea, benarkah pohon kurma kalau dikasih urea nanti juga daunnya jadi hijau, sebagaimana yang terjadi pada pohon-pohon yang lain itu. Nah, itu hipotesa itu namanya. Itu cukup satu aja kayak gitu cukup. Ya, itu nanti cara menjawabnya ya dengan perlakuan uji coba di pohon ini, pohon itu dan lain sebagainya itu. Ya, itu kalau penelitian ilmu eksak seperti itu. Itu, ya. Jadi kalau Ya, ada Pak. orang Jepang kena demam dikasih paracetamol, demamnya turun. Kalau ada orang Cina kena demam dikasih paracetamol, demamnya turun. Ada orang Malaysia dikasih paracetamol turun gitu kan. Nah, maka kemudian dikasih hipotesa, maka kalau ada orang Afrika kok demam, maka dikasih paracetamol, demamnya juga turun gitu. Nah, itu nanti terus kemudian dilakukan uji coba. Ya, dikasih paracetamol berapa ada yang dikasih paracetamol, ada yang tidak dikasih paracetamol, atau paracetamol bohong-bohongan gitu. Ya, sama pilnya tulisannya sama tetapi tidak isinya tidak paracetamol. Nah, itu diuji misalkan. Yang nggak dikasih apa-apa, dikasih paracetamol palsu, terus dikasih paracetamol, terus kemudian paracetamolnya dosis apa? Dosis 100 mg, 200, 300 sampai 500. Nah, itu nanti akan terjawab. Ya, ternyata iya, untuk orang Afrika dikasih paracetamol dengan berat dosis 500 mg, ini demamnya bisa turun. Oh, berarti kesimpulannya sama dengan orang Jepang, Cina dan sebagainya. Iya, sama. Nah, itu jawabannya itu ter, terperoleh ya, bisa didapatkan ya setelah melakukan uji coba itu. Itu kalau penelitian eksak gitu. Ya, itu cukup memakai hipotesa. Nah, kalau penelitian ilmu humaniora seperti ini, ya dua itu udah cukup. Gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ya, monggo Mas Ilham. Ilham Mursid, raise hand kayaknya tadi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya Pak, Ya, di on cam Mas Noval. cuman mau minta tolong Pak, request kalau misal PPT-nya itu yang tadi di share screen dikirim ke grup Pak. Oh Biar, gitu, ya nanti ya. saya kirim. Nggih, turun Pak. Oke, saya kirim sekarang aja ya. Nggih. Ini di Sempro. Ini di mana toh filenya?
Oke, di PC 12 garing Senin garing 405 Sembroe. Oke, tak kasih desktop aja. Sembro. Oh, 12 ya. Oke. Sebentar. Oke. Ini. Nah, ini sudah saya kirim. Oke ya. Jadi itu kira-kira seperti itu, ya. Oke, materi hari ini saya kira cukup itu ya. Setelah rumusan masalah itu yang paling sering, ya itu penting itu sinkronisasi rumusan masalah dengan tujuan penelitian dan judul. Nah itu sangat penting. Ya kelihatan sepele, tetapi di situ kayak ibarat cor-coran rumah, ibarat rumah itu termasuk cor utama itu, ya itu cor utama. Ibarat Anda bikin rumah kalau tanpa cor-coran yang kuat, ya cor itu apa ya? Ya kerangka ya, kerangka yang penting di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Lumayan sudah. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang judulnya, sudah punya ide terus gimana, bisa ditulis di grup kelas ya, Sempro yang jam 12 ya. Untuk mengingat jam itu lebih mudah saya daripada kelas, karena yang dulu-dulu sering terjadi ini kelas A, kelas B itu saya lupa hari dan jamnya, itu tidak membantu adanya kelas A, B, C itu ya. Tapi kalau jadwal kuliah berdasarkan jam dan hari kan lebih gampang dilihatnya. Oke, demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau selesai ini saya coba untuk mengupload materi kuliah ini di YouTube supaya yang tidak hadir bisa, atau yang keluar masuk karena jaringan, supaya bisa mengikuti ulang gitu. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.